Allah Ta'ala berfirman bahwasanya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja min wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala berikan solusi atas semua problemnya dia. Allah Ta'ala berikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Allah Ta'ala jadikan urusannya semuanya yusra, mudah, gampang. Kita sekarang hidup di dunia, coba ada gak di sini orang yang gak punya problem? Ada gak yang gak punya problem? Semuanya punya problem, punya masalah. Ada yang punya masalah urusan harta, ada yang punya masalah kesehatan, ada yang punya masalah keluarga, ada yang punya masalah anaknya bermasalah, ada yang bermasalah suaminya, ada yang bermasalah istrinya, ada yang bermasalah saudaranya, ada yang bermasalah tetangganya, ada yang bermasalah lingkungannya, ada yang bermasalahnya dia pemimpinnya, ada yang masalahnya dia rakyatnya, ada yang masalahnya dia bosnya, ada yang masalahnya bawahannya. Semua punya masalah, bermasalah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi. Yaj'al lahu makhraja, diberikan solusi atas semua problem. Yaj'al lahu min amrihi yusra, urusannya digampangin, dimudahin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala, kalau ada orang bilang udah urusan ente ane gampangin, orang yang ngomong gitu sama kita, dia perkara dunia dan perkara akhirat bukan di tangan dia. Maaf, omong kosong, cuma sekedar sesumbar. Padahal dia bukan dia yang memberikan kehidupan, bukan dia yang memberikan kematian, bukan dia yang ngasih rezeki. Dia hanyalah sebuah pintu dan alat yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan rezeki dan takdirnya Allah kepada kita sekalian. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala huwan nafi' huwad dar. Allah satu-satunya zat yang memberikan manfaat, satu-satunya zat yang memberikan bahaya. Huwal mani' huwal mu'ti. Allah yang memberi, Allah juga yang mencekal. Allah yang ngasih dan Allah yang mencekal. Allahumma la mani'a lima a'tait. Ya Allah, apabila engkau ingin memberi, enggak ada yang bisa mencekal pemberian Allah Ta'ala. Apabila Allah Ta'ala ingin mencekal, siapa yang bisa memberikan pemberian tersebut apabila sudah dicekal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karenanya itu yang paling berhak untuk rasa takut kita adalah Allah, bukan makhluk. Tetapi orang cerdas, mereka adalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melihat, wah ini truk, jangan takut sama truknya, tapi siapa yang mengemudi di balik truk? Siapa yang mengemudi? Siapa yang mengemudi di balik gempa? Siapa yang mengemudi di balik badai? Siapa yang mengemudi di balik gunung berapi? Siapa yang mengemudi di balik tsunami dan ombak? Siapa yang mengemudi di balik angin puting beliung? Siapa yang mengemudi di balik bumi, di balik matahari? Siapa yang mengemudi di balik virus dan penyakit? Semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya itu, takutlah kepada Allah dan berharaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sebagaimana masalah dari Allah, problem dari Allah, begitu juga solusi datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizki datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dikatakan bahwasanya man khafallah khafahu kullu syai'. Barang siapa yang takut kepada Allah, dibikin segala sesuatu takut kepada dia. Allah Ta'ala jadikan segala sesuatu takut kepada orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Man ata'allah ata'ahullah. Subhanallah, indah banget ini kalimat. Man ata'allah ata'ahullah. Barang siapa yang taat kepada Allah, Allah Ta'ala akan turutin apa yang dia mau. Kalau mau apa, diturutin oleh Allah Ta'ala maunya dia. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Bagi mereka apapun yang mereka kehendaki di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waladaina mazid, dan tambahan anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan innallaha ma'al ladzina taqaw. Allah Ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa. Ini nih kalimat nih dari Allah Ta'ala dalam Al-Quran, keren banget, tahu gak keren? Innallaha ma'al ladzina taqaw. Allah bersama orang yang bertakwa. Keren banget itu kalimat. Bayangin, hayati ini kalimat. Kalau dibilang orang yang bertakwa bersama Allah, itu udah hebat, luar biasa.
Tetapi Allah bersama orang yang bertakwa. Emang beda? Beda. Ketika kita berkata, saya lagi bersama presiden. Kemana presiden pergi, saya selalu bersama dia. Ya kan? Oh, ini orang dekat sama presiden. Tapi kalau dia bilang presiden bersama saya, kemana saya pergi, presiden bersama saya. Subhanallah. Jadi presiden yang ikut kepada dia. Dan bayangkan, mulatafah dari Allah Ta'ala, kelembutan dari Allah, ungkapan, ujaran cinta, penyampaian cinta dari Allah Ta'ala dan kasih sayang kepada hambanya, hingga Allah Ta'ala bilang Allah bersama orang yang bertakwa. Kemana dia pergi? Allah bersama dia. Subhanallah. Jadilah kita bersama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, aman, selamat urusan kita. Dan takwa tersebut tadi itu khauful jalil wal amal bitanzil wal isti'dad lil maut wal isti'dad lirahil, itu takut kepada Allah, kemudian mengamalkan Al-Qur'an, mengamalkan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersiap untuk kematian. Ini takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim dalam Miftahus Sarair, kitab beliau bilang di situ ada satu kaum arifin billah, satu orang arif billah, dia berjalan bersama kawanannya, teman-teman beliau. Tahu-tahu mereka ini kesasar di hutan, entah di mana. Ketika mereka tersesat di hutan, nggak tahu jalan keluar kemana, tahu-tahu di hutan dihadang oleh seekor singa yang besar yang siap menerkam mereka. Semua ketakutan. Maka seorang arif tersebut, bukan dia takut, malah dia menghampiri singa tersebut, dipegang kupingnya. Assalamualaikum ya Abul Haris. Salam atasmu wahai Bapak Macan. Dia bilang, kami ini tersesat. Di mana jalan ke perkampungan? Maka itu singa, dia bagaikan kucing, dia ngangguk-ngangguk, suruh ikutin dia. Kita ngikut di belakangnya itu orang, udah sampai ke perkampungan. Udah selesai itu singa pulang balik. Mereka udah terselamatkan, itu teman-temannya heran, kok kamu nggak takut sama singa? Menurut orang normal nggak tahu normal versi sekarang ini, ketika kita terbiasa dengan suatu hal, kita anggap hal tersebut normal, walaupun itu sebenarnya tidak normal. Kita takut, yang takut sama macan, yang takut sama tikus, yang takut sama kecoa, yang takut sama sama virus, yang takut sama ngelihat orang bersin dia takut, ngelihat orang pegang tisu takut, ngelihat orang nguap dia takut, ngelihat ada orang aja dia takut, aku mati. Takut. Kita takut sama semua hal. Takut ini naik, takut dolar naik, takut minyak naik, takut sembako naik, takut segala macam naik. Kita takut sama segala hal kecuali sama Allah. Kita khawatir kepada segala hal, tetapi kita nggak khawatir sama Allah Subhanahu wa taala. Kita mengkhawatirkan segala sesuatu kecuali Allah Taala. Ya jujur ya, pahitnya seperti itu, cuma nggak kita ungkapin aja hal yang semacam ini. Nah, ini sebenarnya adalah hal yang tidak normal. Tetapi ketika kita udah terbiasa dengan hal tersebut, maka seolah-olah itu normal aja, biasa aja. Alhasilnya teman-temannya bilang, kok ente nggak takut sama singa? Kan normalnya orang tuh takut sama singa. Maka dijawab oleh beliau, antum aslahtumuz zahir fa khiftumul asad, wa nahnu aslahnal batin fa khafana al-asad. Kalian cuma fokus memperbaiki, menata zahir kalian, menata fisik, menata zahir, menata penampilan aja bagian luar, melupakan batin kalian, maka dampaknya kalian takut kepada makhluk, kalian takut kepada singa, kalian takut kepada macan. Tetapi kami menata batin kami sehingga kita nggak takut melainkan hanya kepada Allah Ta'ala, dan dibikin, nah ini singa yang takut sama kita, singa yang takut kepada kita sekali. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, orang yang paling takut kepada Allah Ta'ala. Tahu-tahu di Madinah gempa bumi. Saat di Madinah terjadi gempa, itu dia dengan rotannya, dengan tongkatnya digebuk. Baru mulai gempa nih, tahu-tahu itu bumi dipukul. Orang udah mulai panik, itu bumi dipukul. Ihda'i ala ma'adil, diam, jangan bergerak. Itu bumi diomelin, jangan bergerak. Emang saya nggak adil, berani kamu bergerak? Langsung diam gempanya. Ada api
berkobar entah dari gas atau apa itu apinya menjalar sampai ke perumahan di Madinah. Maka dihampiri oleh Sayyidina Umar bin Khattab dengan tongkat beliau itu api, melihat Sayyidina Umar datang dengan tongkatnya, itu api mundur mengecil hingga padam sendiri. Takut kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu arda. Begitu juga terjadi kejadian di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Safinah maula Rasulillah. Ada sahabat namanya Safinah, dia ini pembantunya Rasulullah, khidmat kepada Nabi Muhammad. Ditugasin oleh Rasulullah untuk bawa surat ke Yaman. Naik Safinah. Naik kapal. Kapalnya karam di tengah laut hingga dia terdampar ke sebuah pulau. Dia nggak tahu jalan keluar kemana. Dia bersama sahabatnya itu dihadang oleh singa. Maka dia kasih salam kepada singa tersebut dan berkata, saya adalah Safinah, sahabat Rasulullah. Kata beliau, saya Safinah, maula Rasulullah. Saya ditugasin oleh Rasulullah untuk bawa surat ini, surat dakwah ke Yaman. Begitu. Dan kapal kami karam, kami terdampar di sini. Kalau kamu bisa tolong bantu kami, tunjukkan di mana jalan yang dilalui oleh kafilah atau oleh kapal lain hingga kami bisa menyambung perjalanan kami, menyampaikan amanat Rasulullah. Itu singa tersebut dia tahamham, mengaum kecil, memberi isyarat, ikutin saya, sambil dia gesekkan bahunya kepada Safinah. Diikutin sampai ke sebuah tempat, diisyaratkan tunggu di sini. Gak lama kapal lewat, subhanallah. Hakada orang yang ngikutin ajaran Allah, neladanin Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa sih yang dia takutin? Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalankan tugas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala enggak bakalan nelantarin hambanya. Dan asal tahu aja, la yang gusu min amri dunyakum illa bima nadasa min amri dinikum. Tidaklah terjadi kebocoran, kekurangan dalam perkara duniawi kita, melainkan sesuai dengan kebocoran dan kekurangan yang terjadi di dalam hubungan kita kepada Allah Ta'ala, dalam iman kita, dalam istiqamah kita, dalam takwa kita. Takwa kita bocor, berimbas kepada dunia kita bocor. Jadi kalau ada orang, rezekinya seret, urusannya nggak jalan-jalan, ya coba cek hubungan dia sama Allah, apa yang nggak beres, apa yang tidak beres di dalam hubungan dia kepada Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Azamatuh, dalam beragam hal. Mau itu masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keamanan. Segera introspeksi diri kita kepada Allah Ta'ala. Kita nih, kalau ada bala datang, segera kita introspeksi hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Asal kita nih hari, alhamdulillah, misalkan nih hari subuh tadi sholat berjamaah, sebelum subuh sempat bangun malam tahajud walaupun 2 rakaat 3 rakaat. Kemudian juga baca Quran, udah baca Quran hari ini. Udah baca wirdul latif, udah zikir. Semalam isya jamaah, subuh jamaah, sedekah pagi udah dikeluarin. Begitu, dalam keadaan enggak durhaka sama orang tua, enggak memutuskan silaturahmi. Gitu, ya udah. Insyaallah enggak bakalan ada bala yang menimpa dia. Enggak bakalan ada keburukan yang menimpa dia. Selama dia udah asuransikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah aman. Tetapi seaman apapun seseorang, kalau dia enggak sholat jamaah, hati-hati aja loh. Hati-hati aja. Ente enggak sholat jamaah, hati-hati. Biar kata ente berkunci di dalam lemari besi. Hati-hati, enggak selamat entar. Kalau dia menelantarkan urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Belum sedekah pagi ini, hati-hati aja. Hati-hati. Tiap hari itu mesti sedekah. Innal bala ala yatakhatta sadaqah. Dan begitulah. Dan juga takwa tersebut diiringkan tadi dalam bahasan, diiringi dengan dakwah kepada Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Azamatuh. Kita ngajak orang dakwah. Dakwah itu apa sih? Dakwah ilallah. Ad-da'i ilallah, orang yang ngajak kepada Allah, bukan ngajak kepada yang lain. Misalkan ada bis, dibilang bis ini tujuannya adalah Surabaya, nggak taunya diajaknya ke Kampung Melayu doang, diturunin di situ. Itu kan namanya penipu kan? Penipu. Ini ngajak akhirat, tapi tahu-tahu ngajaknya cuma ke dunia. Itu namanya penipu. Begitu juga kita beli tiket ke umroh, mau ke Mekah, mau ke Madinah Al-Munawwarah, nggak taunya
pesawatnya turunnya di Sumedang. Jauh amat kan? Namanya dibohongin. Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah, ngajak kepada Allah. Dakwah ngajak orang kepada Allah, bukan ngajak kepada yang lain. Maaf, bukan ngajak, kita diajarin bukan ngajak kepada masjid kita. Ngajak ke masjid bagus, tapi enggak ngajak ke masjid saya, ngajak ke majelis saya, ngajak ke organisasi saya, ngajak ke yayasan saya, ngajak ke madrasah saya, atau yang lebih parah lagi, ngajak ke partai saya, ngajak ke calon saya. Itu bukan dai Allah. Ngajak kepada Allah Ta'ala. Memang nggak boleh ngajak ke masjid saya, ke majelis saya, ke yayasan saya. Ngajak kepada Allah Ta'ala. Nah terus organisasi-organisasi Islam yang ada bagaimana? Organisasi yang benar adalah melalui majelisnya, melalui organisasinya, melalui madrasahnya, melalui yayasannya, ngajak orang kepada Allah melalui yayasannya, bukan ngajak orang kepada pribadi dia. Begitu. Artinya orang yang penting dia sampai kepada Allah melalui yayasan saya atau yayasan yang lain, melalui majelis saya atau majelis yang lain, melalui madrasah saya atau madrasah yang lain. Yang penting dia sampai kepada Allah Ta'ala, jangan sampai kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah maksud kita ngajak orang kepada Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala azamatuh.